네? 내 머릿속에 대체 뭘 심은 건데? 사랑이란다. Kekuatannya telah kembali dan ia juga bisa menyentuh seseorang di sana. Setelah itu, Gwiju melihat foto Soyeon dan berpikir untuk kembali ke saat bahagianya bersama Soyeon dulu. Gwiju berusaha fokus, lalu memejamkan mata, dan ia pun berhasil kembali. Namun bukan Soyeon yang ia lihat, melainkan Dae yang sedang menolongnya saat tenggelam. Gwiju tak percaya jika dirinya menganggap momen itu bahagia. Kemudian, saat Gwiju mencoba memejamkan mata kembali, ia melihat Ina di sana dan kembali melihat Dae, juga dirinya yang dulu tersenyum pada Dae. Gwiju shock, ia pikir pasti ada yang salah dengannya. Keesokannya, Gwiju datang ke tempat kerja Dae dan mengajaknya bicara. Gwiju penasaran siapa Dae sebenarnya. Bagaimana bisa Dae selalu ada saat Gwiju membuka mata? Dan kenapa hanya Dae yang berwarna juga dapat disentuh? Sedangkan Dae merasa bingung dengan ucapan Gwiju. Setelah itu, Ibu Bok keluar dan menjelaskan pada Gwiju jika itu adalah cinta. Ibu bilang, mari kita awasi Dae dan jadikan dia tutor Ina untuk sementara. Ibu yakin Dae bisa mengembalikan kekuatan keluarga kita. Temuilah Dae di depan air mancur pada Minggu siang. Lalu Ibu Bok pun merayu Dae agar mau tinggal di rumahnya sambil memuji-muji Gwiju di depan Dae. Kemudian Gwiju datang ke air mancur yang ibu bilang, dan ia melihat Dae dari kejauhan. Gwiju pikir sepertinya ia tak perlu mengawasi Dae karena ia merasa percuma kekuatannya kembali namun tak bisa mengubah kesedihan di masa lalu. Gwiju lalu mengingat momen bahagianya saat Ina lahir. Saat itu ia bekerja sebagai damkar. Teman-temannya senang Gwiju menjadi ayah. Saat Gwiju harus ke rumah sakit melihat Ina, temannya bernama Hyungjin bersedia menggantikan shiftnya. Gwiju pun amat bahagia. Lalu saat Gwiju tengah bahagia menggendong Ina, terjadilah kebakaran di gedung sekolah di belakang rumah sakit. Dan kebakaran itu merenggut nyawa Hyungjin. Gwiju sedih dan merasa bersalah atas kematian temannya. Ia pun memejamkan mata dan kembali ke momen Ina lahir. Di sana, ia melihat kebakarannya. Saat berbalik, sebuah pintu terlihat berwarna dan dapat dibuka. Gwiju pun menyusuri lorong dan berlari kencang ke arah gedung kebakaran. Ia melihat teman-teman damkar sibuk menyelamatkan para korban. Gwiju lalu melihat Hyungjin yang masuk ke gedung kebakaran, disusul tembok yang runtuh lengkap dengan ledakan. Gwiju lalu menceritakan kejadian itu pada Soyeon, dan Soyeon tampak sedih. Keesokannya, Gwiju kembali ke momen itu, berharap ia bisa mengubah keadaan. Puluhan kali Gwiju mencoba, namun pada akhirnya ia selalu gagal dan tak dapat mengubah apapun di masa lalu. Saat makan, alarm berbunyi. Gwiju lari dan masuk mobil. Namun ia menghilang dan kembali ke momen itu lagi. Keesokannya, atasannya memarahinya karena Gwiju selalu menghilang saat keadaan darurat. Gwiju bilang momen itu enggan melepaskanku dan itu membuatku gila. Lalu atasannya pun menyuruh Gwiju ke terapis atau berhenti bekerja. Saat Ina kecil mencari ayah, Soyeon menjelaskan jika ayah Ina punya kekuatan istimewa. 7 tahun berlalu dan Gwiju masih tenggelam di momen itu. Sebelum kecelakaan, Soyeon meminta Gwiju tetap di sampingnya bersama Ina. Soyeon merasa lelah suaminya selalu menghilang. Namun nyatanya Gwiju tetap menghilang. Gwiju yang
kembali ke momen itu, ingat kata-kata Soyeon dan tak jadi membuka pintu. Saat Gwiju membuka mata, ia kaget mobilnya kecelakaan dan Soyeon telah tiada. Gwiju lalu pergi meninggalkan Dahe. Di rumah, Dahe makan bersama keluarganya sambil membahas Gwiju dan Ibu Bok yang aneh. Mereka menganggap Gwiju dan Ibu Bok tak waras dan berencana menjadikan Dahe sebagai ahli waris untuk mengeruk semua aset keluarga Bok. Keesokannya, Gwiju turun dan melihat Dahe di rumahnya memegang bunga. Dahe bilang pada Ibu Bok jika Gwiju yang memberinya bunga ini. Gwiju tak percaya, lalu meminta penjelasan Dahe. Dahe bilang di air mancur dan saat itu kau juga memelukku. Gwiju tak habis pikir dan masih mengira Dahe bohong. Dahe merasa kesal, ayolah jangan membuatku tampak seperti penipu. Gwiju lalu masuk dan menatap dirinya di cermin. Setelah itu, Dahe sarapan bersama Ibu Bok dan ayah. Ibu Bok bilang jika keluarga mereka punya kekuatan berbeda-beda dan hanya Ina yang belum ada. Dari meja sebelah, Ina bilang jika kekuatannya adalah tak terlihat karena tak ada yang mengajaknya bicara di sekolah. Saat di sekolah, Ina melihat temannya yang tampan bernama Junwoo. Ina ingin memotretnya, namun Hyerim mengagetkannya. Hyerim ingin Ina bergabung dengan grup tarinya. Hyerim juga penasaran dengan kacamatanya, namun Ina menjauh dan merasa tak nyaman. Di peragaan busana, Donghee dengan tubuh langsingnya menjadi model utama di sana dan memukau semua orang. Setelah itu, bosnya memberinya sepatu sebagai hadiah. Donghee memakai sepatu barunya lalu terbang melayang di antara gedung-gedung. Di tengah kebahagiaannya, tiba-tiba tubuhnya kembali gemuk. Dan ternyata ia hanya bermimpi. Agen properti datang dan mengusir Donghee dari apartemennya. Saat Donghee pulang, Donghee tanya kenapa ibu menjual apartemennya. Apa keuangan kita separah itu? Dan dari belakang, Dahe merekam obrolan mereka. Dahe berjalan ke halaman depan dan Gwiju melihatnya. Dahe melapor pada ibunya tentang keuangan keluarga Bok. Saat Dahe melihat Gwiju, Gwiju pergi meninggalkannya. Siang harinya, Dahe selesai memasak, namun tak ada yang mau makan. Ayah pamit pergi keluar, Ina langsung masuk kamar. Saat Dahe tanya pada Gwiju apa makanan kesukaan Ina, Gwiju berbelit-belit yang intinya ia tak tahu makanan kesukaan anaknya. Saat Ina makan mie, Ina melepas kacamatanya. Dahe datang dan bilang mata Ina cantik. Ina bukannya tak terlihat, tapi Ina menganggap orang lain tak ada. Setelah itu, Dahe mengajak Ina merapikan alisnya. Ina melihat ke cermin dan senang melihat matanya. Dari jauh, Gwiju memperhatikan mereka. Saat Ina menatap mata Dahe, Ina bisa membaca pikiran Dahe tentang tujuannya menguasai gedung. Dan Dahe pun terkejut. Di sekolah, Hyerim penasaran melihat alis Ina yang rapih, lalu mengambil kacamatanya dan terjatuh. Kemudian Junwoo datang. Saat Ina melihat matanya, pikiran Junwoo bilang Ina cantik. Lalu Junwoo memakaikan kacamatanya. Ina pun tersipu juga bilang ia akan bergabung dengan grup tari. Di gym, Donghee merasa berat badannya turun. Donghee menghubungi Jihan dan mengajaknya makan. Namun Jihan menolak dan bilang ada operasi. Malam harinya, saat Donghee bersama kliennya, Donghee melihat Jihan bersama seorang wanita yaitu Grace. Donghee mengikuti mereka dan Grace mulai beraksi saat Donghee datang. Melihat pacarnya selingkuh, Donghee pun mundur pergi. Dan Grace merasa kecewa Donghee tak melabraknya.
Saat Jihan pulang, Donghi meminta Jihan pergi dari apartemennya. Jihan bilang jika ia tak suka melihat Donghi gemuk dan ingin putus. Donghi pun mengiyakannya. Di rumah, Dahe menyiapkan makan malam. Tiba-tiba tisu dapur terbakar, dan Dahe pun bingung memadamkannya. Lalu Gwiju datang membantunya. Gwiju bilang, "Kenapa kamu memasak jika kamu takut api?" Dahe berkata, "Karena kita keluarga." Mendengar itu, Gwiju akhirnya duduk di meja makan, disusul Ina yang ikut makan juga. Dan mereka pun makan bersama. Setelah selesai, Gwiju ke dapur melihat bunganya. Dahe bilang ia senang mendapat bunga itu. Saat Gwiju membuang sampah, Gwiju melihat penjual bunga dan ada bunga yang sama di sana. Gwiju memegang bunga itu sambil memikirkan Dahe. Lalu Gwiju kembali ke air mancur. Gwiju berpikir jika hanya Dahe yang bisa menyelamatkannya dan Ina. Namun Dahe harus menjauhinya agar selamat. Gwiju mengikuti Dahe. Awalnya Gwiju tak ingin memberikan bunga itu. Namun Dahe hampir terserempet dan Gwiju memeluknya untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Ibu Bok pusing karena sahamnya turun, dan Dahe pun menawarinya teh. Sedangkan ayah ada di klub tengah berdansa dengan wanita muda. Dari jauh, paman Dahe merekamnya. Saat Dahe menuang obat tidur, Donghi datang. Donghi ingin teh dan akan meminum teh itu. Namun Dahe melarangnya. Donghi pun curiga, "Kamu menambahkan obat tidur ya di teh ibu?" Dahe mengelak lalu meminum teh itu agar Donghi percaya. Saat mencuci piring, Dahe pun merasa sangat mengantuk. Namun ia berusaha tetap terjaga karena Donghi mengawasinya. Saat Donghi pergi, Dahe mengikutinya. Donghi datang ke ruang koleksi untuk mencari barang berharga yang mahal. Dan Dahe merekamnya sambil ngantuk. Saat Donghi ingin menggapai rak atas, ia pun berusaha terbang dan berhasil. Dahe yang melihatnya pun kaget lalu keluar secepatnya. Dahe berlari ketakutan. Ia merasa rumah ini angker. Tak sengaja Dahe menabrak Gwiju dan Gwiju menangkapnya. Namun Dahe kembali kaget saat melihat cermin. Karena bayangan Gwiju tak ada di sana.